Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana, masih semangat hari ini? P2K2-nya atau sudah lemah nih hari ini? Sebelum kita melanjutkan materi, bagaimana kalau kita berdiri dulu sebentar ya? Berdiri dulu sejenak. Nah, saya akan memperagakan namanya tepuk cemut. Pernah dengar tepuk cemut, Bu? Belum. Oke. Ini adalah tepuk cemut. Ibu boleh perhatikan ya. Tepuk cemut, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set, aha aha, set, aha aha, cemut. Bisa? Oke, siap ya. Tepuk cemut, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set, aha aha, goyang pipi goyang. Set, aha aha, cemut. Ya, kita lanjutkan Bu ya. Silakan Bu, boleh duduk kembali. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Apakah ibu-ibu pernah menyuruh anaknya membantu keluarga di rumah? Pernah menyuruh anak tidak? Oh, pernah. Pernah. Kalau menyuruh anak untuk membantu orang tua di rumah, pernah Bu ya? Pernah. Ada yang tidak? Baik sekali Ibu ya. Jika pernah, kira-kira seperti apa nih menyuruh kepada anak untuk membantu di rumah? Menyuruh belajar, mengaji. Ya, mengaji. Kadang apalagi kalau membantu keluarga di rumah, Menyuruh belanja ke warung. belanja ke warung. Paling kalau misalnya lagi masak kurang masako gitu Bu ya. Iya. Beliin, tolong beliin masako gitu. Ibunya nanggung lagi di dapur gitu ya. Alhamdulillah ya. Ibu Siti, bagaimana Ibu Siti? Oh, ya, beli apa Bu? Beli sabun cuci piring ya. Ibu-ibu yang lain ada juga yang pernah? Iya, pernah. Bantu apa Bu? Mencuci sepatu. Ya, mencuci sepatu sendiri ya Bu ya. Jadi hitung-hitung kita itu membentuk anak dari kecil Bu ya, supaya anaknya mandiri ya. Boleh Bu menyuruh anak untuk membantu pekerjaan di rumah, tapi bukan yang berat-berat. Dalam artian kita itu bermain bersama anak dalam pekerjaan Bu ya. Tidak boleh yang berat-berat. Kalau misalkan menyuruh secara yang berat, itu bukan tugas anak Bu, tugas orang tua ya. Kita lanjutkan. Apakah ibu-ibu juga pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang di rumah? Tidak. Oh tidak, Ibu Reni tidak. Bagaimana dengan Bu Asma? Pernah tidak? Tidak. Semuanya tidak di sini, alhamdulillah. Iya betul Bu. Apapun kondisi kita, walaupun kita kurang keadaannya, tidak boleh menyuruh anak untuk bekerja, apalagi mencarikan uang tambahan untuk keluarga ya Bu ya. Kenapa? Karena Bu Reni tidak boleh, anak tidak boleh disuruh kerja. Kenapa? Tahu nggak Bu? Kira-kira seperti apa nih menyuruh kepada anak untuk membantu di rumah? Menyuruh belajar, mengaji. Ya, mengaji. Kadang apalagi kalau membantu keluarga di rumah, Menyuruh belanja ke warung. belanja ke warung. Paling kalau misalnya lagi masak kurang masako gitu Bu ya. Iya. Beliin, tolong beliin masako gitu. Ibunya nanggung lagi di dapur gitu ya. Alhamdulillah ya. Ibu Siti, bagaimana Ibu Siti? Oh, ya, beli apa Bu? Beli sabun cuci piring ya. Ibu-ibu yang lain ada juga yang pernah? Iya, pernah. Bantu apa Bu? Mencuci sepatu. Ya, mencuci sepatu sendiri ya Bu ya. Jadi hitung-hitung kita itu membentuk anak dari kecil Bu ya, supaya anaknya mandiri ya. Boleh Bu menyuruh anak untuk membantu pekerjaan di rumah, tapi bukan yang berat-berat. Dalam artian kita itu bermain bersama anak dalam pekerjaan Bu ya. Tidak boleh yang berat-berat. Kalau misalkan menyuruh secara yang berat, itu bukan tugas anak Bu, tugas orang tua ya. Kita lanjutkan. Apakah ibu-ibu juga pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang di rumah? Tidak. Oh tidak, Ibu Reni tidak. Bagaimana dengan Bu Asma? Pernah tidak? Tidak.
Semuanya tidak di sini, alhamdulillah. Iya betul Bu. Apapun kondisi kita, walaupun kita kurang keadaannya, tidak boleh menyuruh anak untuk bekerja, apalagi mencarikan uang tambahan untuk keluarga ya Bu ya. Kenapa katanya Bu Reni tidak boleh? Anak tidak boleh disuruh kerja, kenapa? Tahu nggak Bu? Ya anak mah harusnya untuk belajar, untuk Bagus, mengaji. bagus. Ya, bagus untuk belajar, untuk mengaji ya. Bukan untuk disuruh mencari uang. Karena mencari uang itu adalah tugas orang tua. Bagus Bu Reni ya. Nah, di sini kita lanjutkan dengan pemutaran film. Berhubung tadi hujan, jadi mohon maaf sebelumnya ya Bu, saya tidak membawa alat-alat untuk memutarkan film. Namun di sini saya sudah membawa potongan-potongan foto-foto dari film yang dihitungkannya. Boleh Ibu juga dibuka buku pintarnya, dilihat di situ Bu. Ya, di dalam buku pintar halaman 39 Bu. Ada, tolong dibuka dulu buku pintarnya. Ya. Halaman 39 sudah ketemu Bu Ani? Bu Elis? Ya, Bu Reni sudah? Ya. Nah, kalau sudah boleh diperhatikan baik-baik buku pintarnya. Dan saya juga di sini memiliki satu gambar dari potongan buku pintar ya Bu ya. Di sini ada foto-foto, di sini ada fotonya 15 gambar. Kira-kira nih menurut ibu-ibu semua tentang apa ya ini? Gambarnya anak sedang ngapain? Ya. Bekerja ya. Di sini ada yang bekerja apa ya, ini pakai palu ya Bu ya. Terus apalagi ini semuanya memang merupakan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh orang tua Bu ya, bukan oleh anak-anak. Apalagi ini usia anak-anaknya masih sangat muda dan seharusnya mereka itu bersekolah, bukan bekerja. Oke, selanjutnya bagaimana di potongan film ini ya, dari gambar-gambar potongan film ini, menurut ibu-ibu sekalian pernah lihat gak sih di sini yang diantaranya seperti ini contohnya? Pernah lihat gak orang tua nyuruh anak buat bekerja gitu di bawah usia ya tentunya? Ada pernah nggak? Bu Reni pernah? Pernah melihat, tapi bukan kita Bu ya. Insya Allah kita mah nggak, keluarga PKH mah bagus ya. Kalau yang lain-lain mungkin bisa saja ya Bu. Yang penting kita jangan ya menyuruh anak untuk bekerja apalagi belum di usianya ya. Sebelum dibuka ya, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu tentang yang tadi saya jelaskan tentang kekerasan ya, atau eksploitasi terhadap anak. Jadi Ibu bisa perhatikan di flip chart yang kelima, yang ini Ibu, flip chart kelima, pengertian kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat. Salah, jelas ya Bu ya, disebut dengan perlakuan salah. Jadi bukan perlakuan salah itu bukan sekedar untuk menyuruh anak bekerja, bukan. Sebetulnya perlakuan salah itu banyak. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak Bu ya yang disebut dengan perlakuan salah. Oke, di sini saya punya sebuah kasus. Ibu boleh dibuka Bu buku pintarnya. Sebuah kasus ya Bu ya. Nah, ada kasus di sini yang gambarnya ini Bu, boleh dibuka. Di sini ada sebuah kasus tentang kasus 1, eksploitasi anak ya. Ibu kandung melacurkan anak. Nauzubillahi ya. Eksploitasi yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya yang terjadi di Tanjung Pinang. Untuk bukan kita ya, bukan daerah kita ya, di daerah luar. Kepulauan Riau, kasusnya dilaporkan ke Mabes Polri setelah sebelumnya mengadu ke Komnas Perlindungan Anak. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun, sebut saja S, didamping ayah kandungnya dan pengacaranya, melaporkan ibu kandungnya berinisial Dan dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak. Laporannya yang dibuat ayah kandungnya tersebut diterima polisi dengan nomor laporan sekian ya. Di situ ada Bu ya, bisa dibaca nih. S pun atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya, tetapi bukan kasih sayang S didapatkan, justru S dijadikan mesin uang. Nauzubillah ibu ya, mesin uang. Jadi anaknya itu di sini kasusnya apa Bu? Dijual ya. Hanya dengan berapa Bu di situ Bu nilainya? Pasawan. Berapa? Dengan harga berapa? 3 juta rupiah ya. Dengan harga 3 juta rupiah. Alhamdulillah ya. Boleh Bu mewakili perwakilan kelompoknya Bu, disampaikan dari kasus ini. Sebelum ya dari kasus tersebut, atau nih dari sini saya punya gambar bercerita Bu. Ada gambar bercerita. Ini gambar berceritanya Bu. Boleh dijelaskan sama Ibu Reni saja yang paling dekat. Sambil dilihatkan ke teman-teman bersama. Yang sambil diperlihatkan satu-satu, diceritakan gitu. Dibaca aja, di situ ada tulisannya. Ini Ya. pertama SD Teladan. Nggak usah SD-nya Bu, ini cerita yang di. Nah, Kapan ya aku bisa sekolah? nah itu kira-kira lagi ngapain anaknya Bu? Di bawah buku ngeliat. Koran, itu koran Bu, bukan buku. Oh, koran. Dia bawa koran, Yang lain. sedangkan yang lain sekolah, Ya. tapi dia membawa koran. Ya, Ya. sangat-sangat tidak enak sekali untuk dilihat ya. Ya. Jadi yang lain sekolah, tapi kita malah jualan koran gitu, kebayangkan Bu. Ya, lanjut cerita yang kedua bagaimana Bu? Kedua, senangnya bisa lulus sekolah. Jadi yang lain udah pada lulus sekolah, dia mah hanya menjual koran. Ya, Hari ini hanya dapat segini Pak. Ya si anak setorin menjual koran. jadi si anak sekolah. Nah, ini yang lagi jualannya koran-koran. Iya, terus Yang ini mah lagi bekerja. bekerja yang mana? Ini. Iya, anak-anaknya disuruh bekerja ya, bekerja berat ya. Iya. Sementara yang lain bisa sekolah. Jadi bagaimana perasaan anak tersebut? Mereka juga ingin sekolah gitu ya, seperti yang lain, hanya tidak bisa diungkapkan karena mereka berpikir orang tuanya juga bekerja dengan repot itu ya. Kira-kira seperti itu mungkin. Bisa jadi itu anaknya disuruh oleh orang tuanya bekerja. Kalau anak-anak itu pada umumnya kan maunya bermain Bu ya. Iya. Kalau sekolah juga kan alasannya mau main. Kalau di rumah katanya kalau di rumah terus belajar di rumah itu selama pandemi ini Bu gimana? Kalau belajar di rumah bagaimana katanya serasa tidak belajar. Kenapa? Karena tidak ada teman untuk bermain. Kalau di sekolah mereka belajar bisa sambil main ya. Kalau belajar di rumah merasa bosan lama-lama, tapi kalau di sekolah bertahun-tahun tidak merasa bosan. Nah itu alasannya ada siapa? Ada teman untuk bermain. Salah satunya itu selain jajan Bu ya. Iya. Ada uang jajan katanya, kemudian ada teman-temannya yang banyak bisa bermain. Ya, ya coba dari Bu Ani, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu boleh? Ya tentang yang tadi ya, yang ini yang cerita bergambar ini ya, bagaimana menurut Bu Ani, kelompok Bu Ani bagaimana tentang cerita bergambar yang barusan? Ya bagus Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Lanjutkan dengan Bu Elis. Bagus ya Bu Elis. Ya. Selanjutnya di sini eksploitasi dapat berakibat buruk bagi anak-anak dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nih di sini Bu bisa dilihat ya. Di peringkat 6 ada jenis kekerasan dan kelakuan salah. Boleh dibantu Bu? Di sini ada yang fisik, ada psikis dan seksual ya, jenis-jenisnya ya. Ya, apa saja katanya Bu?
Kalau di buku pintar ada di halaman 41 Bu. Boleh dibuka di halaman 41. Sudah dibuka? Ya. Di situ ada contoh-contoh eksploitasi terhadap anak atau kekerasan terhadap anak Bu ya. Nah, yang pertama contoh eksploitasi terhadap anak. Ada juga yang tentang pemanfaatan tubuh anak ya, secara fisik, tentang pemanfaatan tubuh anak. Misalnya anak yang tadi ya, seperti tadi yang dijual, dilacurkan oleh ibunya. Kemudian ada juga yang pornografi anak. Ada juga anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Jadi dijual ya anaknya ya, dijual. Ada bayi mau bisa kukumannya Bu. Dijual ya jual saja. Kemudian ada pemanfaatan tenaga ya. Nih ada pemanfaatan tenaga. Di situ di buku pintarnya ada Bu. Apa saja yang contoh pemanfaatan tenaga Bu? Yang menggunakan tenaga ya. Ada yang pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Contohnya apa Bu? Perkawinan anak pada usia Ya, 14 tahun, anak dijual untuk bayar utang. ya. Selanjutnya, kira-kira alasan eksploitasi anak apa? Oleh uang, Ya, dengan terdesaknya ekonomi ya. ya, anak yang dilakukan pekerjaan digunakan untuk menulis. Ya. Ya gitu Bu ya. Untuk sesi kali ini saya akhiri dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya aturkan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editun.